Halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Krisna Putra dari kelas SI 201 Program Studi Sistem Informasi. Di sini akan mungkin sedikit menjelaskan terkait apa-apa saja yang ada di dalam komputer, yaitu terkait dengan sistem operasi. Jadi, mungkin pernahkah kalian itu bertanya-tanya, mengapa sistem operasi itu penting? Dan bagaimanakah komputer itu melakukan banyak hal itu sekaligus, seperti menjalankan aplikasi, mengelola file, dan respon perintah dengan cepat. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana komputer itu bekerja. Jadi, di dalam komputer itu ada yang namanya sistem operasi. Jadi, kita akan memahami bagaimana sistem operasi itu mengatur setiap pemain yang di dalamnya untuk bekerja secara harmonis dan efisien. Nah, mari kita mulai dari unit yang terkecil namun paling fundamental. Yaitu apa itu proses? Jadi sederhananya proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Jadi bisa membayangkan bahwa program kita itu di hard disk adalah resep yang pasif. Begitu Anda klik, ia akan hidup dan menjadi kopi yang aktif di dapur memori. Itulah yang disebut dengan proses. Nah, proses itu bukan hanya sebuah program ya. Jadi ia juga membawa serta program counter untuk tahu sudah sampai mana instruksi itu dieksekusi. Nah, ada juga yang namanya start itu untuk data sementara dan data section untuk variabel global. Yang tidak kalah penting, di setiap proses itu memiliki status. Jadi status ini bisa berubah-ubah sepanjang hidupnya. Nah, yang berikutnya ini adalah penjadwalan CPU untuk mengatur giliran. Jadi, eh, untuk melihat proses yang begitu dinamis, bagaimana sistem operasi itu memutuskan siapa yang dapat CPU. Nah, ini adalah tugas dari penjadwalan CPU. Tujuan utamanya itu apa? Untuk memaksimalkan pemakaian CPU secara efisien melalui multi-programming dan di sistem time steering untuk memastikan pengguna dapat berinteraksi dengan cepat. Keputusan penjadwalan ini bisa terjadi saat proses ke waiting, running ke ready, waiting ke ready, atau saat proses berakhir. Nah, ini yang membedakan dua jenis penjadwalan itu. Jadi ada dua jenis penjadwalan, yaitu ada non-preemptive atau sama dengan proses pemegang CPU hingga ia selesai atau sukarela untuk melepaskannya. Yang kedua itu ada preemptive. Di sini sistem operasi dapat mengambil alih CPU dari proses kapan saja, umumnya melalui interupsi. Ini penting untuk sistem real time. Nah, di sini ada beberapa untuk penjadwalan CPU atau algoritma penjadwalan. Nah, yang pertama itu ada first come dan first serve atau VCVS. Di sini adalah proses yang meminta CPU duluan akan mendapatkan jatah yang pertama. Jadi, siapa saja yang meminta duluan itu akan mendapatkan giliran yang pertama. Tapi bisa juga menyebabkan konvoy efek, di mana proses pendek harus menunggu sangat lama di belakang proses yang panjang. Jadi berurutan dari depan ke pokoknya dari siapa yang duluan ke yang paling belakang. Kemudian ada yang kedua, itu ada namanya shortest job first. Jadi di sini itu
pengertiannya adalah memilih proses dengan CPU burst berikutnya yang terpendek. Ini adalah algoritma optimal yang memberikan waktu tunggu rata-rata minimum. Ada versi non-preemptive dan preemptive-nya yang disebut dengan shortest remaining time first. Yang ketiga, ini adalah ada yang namanya penjadwalan prioritas. Jadi CPU diberikan ke proses dengan prioritas yang tertinggi. Masalahnya, hal tersebut bisa terjadi starvation, yaitu proses prioritas rendah tidak akan pernah dieksekusi. Jadi solusinya adalah edging, di mana prioritas proses yang menunggu lama akan dinaikkan. Jadi diubah prioritasnya. Kemudian yang terakhir itu ada round robin, yaitu setiap proses mendapatkan jatah waktu kuantum tertentu. Setelah itu ia akan di-prime dan pindah ke antrian ready. RR ini adil dan cocok untuk sistem time sharing. Kemudian di sini ada yang namanya dispatcher. Dispatcher ini adalah modul yang sebenarnya memberikan kontrol CPU kepada proses yang dipilih penjadwalannya. Proses ini melibatkan context switching, yaitu menyimpan status proses lama dan membuat status proses baru. Context switching adalah overhead karena CPU tidak melakukan pekerjaan yang bermanfaat selama itu. Nah, berikutnya di sini ada manajemen memori virtual atau memori tak terbatas. Jadi, untuk di sini ada berbagai macam ya. Yang pertama itu ada konsep memori virtual. Konsep memori virtual terbatas. Bagaimana sistem operasi mengatasi ini agar kita dapat menjalankan banyak program besar sekaligus? Jawabannya itu adalah ada di memori virtual tersebut, yaitu konsep ini memisahkan antara memori logis atau virtual yang dilihat programmer dari memori fisik yang sebenarnya. Program bisa seolah memiliki ruang alamat lebih besar dari memori fisik yang tersedia. Kemudian yang kedua, ini ada ide dasar. Di sini hanya sebagian kecil program yang sedang dieksekusi yang perlu berada di memori fisik pada satu waktu. Jika ada bagian program yang dibutuhkan tapi tidak ada di memori, sistem operasi akan mengambilnya dari secondary disk ke memori utama. Ini diimplementasikan melalui demand paging yang ketiga. Itu di mana halaman page program hanya dibawa ke memori jika benar-benar diperlukan. Jadi, setiap entry di page table memiliki bit valid invalid. Jika program mencoba akses halaman bit invalid, terjadilah backfold. Itu saat backfold, sistem operasi akan yang pertama ada mengecek validitas alamat logis, yang kedua ada mencari frame memori kosong, yang ketiga ada menukar halaman yang dibutuhkan dari disk ke frame itu, yang keempat ada mengatur ulang page table dan menandai bit validasi menjadi valid. Dan yang terakhir ada memulai kembali instruksi yang menyebabkan page fault. Nah, yang berikutnya ini adalah penggantian halaman dan alokasi frame. Di sini ada beberapa ya. Jadi masalah muncul ketika tidak ada frame memori yang kosong saat page fault terjadi. Nah, disinilah ada yang namanya page replacement berperan. Nah, sistem harus memilih halaman mana di memori yang akan diganti dengan halaman baru. Tujuannya adalah meminimalkan jumlah page fault di masa depan. Beberapa algoritma penggantian halaman. Di sini ada FIFO atau first in first out, yaitu mengganti halaman yang paling lama berada di memori, namun bisa terjadi anomali Beladi, di mana menambahkan frame justru meningkatkan page fault. Yang kedua ada optimal, yaitu mengganti halaman yang tidak akan digunakan dalam waktu terlama di masa depan. Ini teoritis terbaik, tapi tidak praktis karena butuh prediksi. Yang berikutnya ada LRU, mengganti halaman yang paling
lama tidak diakses atau tidak digunakan. Ini mencoba mendekati optimal, berasumsi yang baru diakses akan diakses lagi. Nah, yang terakhir ini ada second chance algorithm atau sebuah aproksimasi LRO yang memberikan kesempatan kedua ke halaman sebelum diganti. Selain itu, alokasi frame itu mengatur bagaimana frame memori dibagi antar proses. Setiap proses membutuhkan jumlah minimum halaman untuk berjalan. Skemanya bisa berupa fixed allocation, sama rata atau proporsional, atau priority allocation. Pilihan bisa global replacement dari semua frame. Atau di sini local replacement, hanya untuk frame-frame proses itu sendiri. Nah, satu masalahnya yaitu adalah tracing. Ini terjadi jika proses tidak punya cukup halaman untuk menyebabkan page tidak punya cukup halaman dan ini akan menyebabkan page fault tinggi. CPU justru sibuk menukar halaman bukan bekerja sehingga utilisasi CPU menurun secara drastis. Kemudian di sini ada treat atau proses yang lebih ringan. Nah, selain proses tradisional yang berat atau heavyweight proses, ada juga treat yang disebut dengan proses ringan atau lightweight proses, yaitu suatu proses bisa memiliki banyak thread dan setiap thread ini dapat melakukan pekerjaan berbeda secara bersamaan. Thread terdiri dari ID, program counter, set, register, dan stack itu sendiri. Namun, mereka berbagi kode, data, dan file dengan thread lain dalam proses yang sama. Jadi keuntungan trading ini itu meliputi yang pertama itu ada tanggap, yang kedua ada pembagian sumber daya, yang ketiga ekonomis, dan yang keempat itu ada pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Nah, yang berikutnya ini ada model multi-threading. Ada 3 model. Yang pertama itu ada many to one, itu artinya banyak user level thread dipetakan ke satu kernel thread. Kemudian yang kedua ada one to one, itu ada setiap user level thread dipetakan ke kernel thread terpisah. Yang terakhir itu ada many to many, yaitu fleksibel. Di sini memetakan banyak user thread ke banyak kernel. Nah, yang berikutnya ini adalah sinkronisasi koordinasi antar proses. Nah, ketika banyak proses atau thread bekerja sama, mereka seringkali berbagi data atau sumber data. Ini sangat menguntungkan untuk berbagi informasi, kecepatan komputasi, modularitas, dan kemudahan. Namun, ketika beberapa proses itu mencoba mengakses dan memanipulasi data bersamaan, bisa timbul masalah yang disebut race condition. Race condition. Hasil akhir akan sangat bergantung kepada urutan proses untuk mendapatkan jatah CPU yang bisa menyebabkan data salah atau tidak konsisten. Untuk mencegah race condition, maka dibutuhkan yang namanya sinkronisasi proses. Ini berpusat pada masalah critical section. Critical section adalah bagian kode di mana proses mengakses atau memanipulasi data bersama. Solusinya adalah harus menjamin mutual exclusion, yaitu hanya satu proses yang boleh berada di critical section pada satu waktu. Selain itu, harus ada progres atau tidak ada penundaan tanpa batas dalam memilih proses berikutnya dan bounded waiting atau ada batasan waktu tunggu proses. Berbagai solusi telah dikembangkan dari algoritma software sederhana hingga dukungan hardware seperti instruksi test and set yang menjamin operasi atomik
Yang paling umum adalah semafor. Semafor adalah variabel integer yang hanya bisa diakses melalui dua operasi atomik. Di sini ada wait, kemudian yang kedua dan signal. Semafor mencegah busy waiting. Nah, yang berikutnya ini adalah komunikasi antar proses atau IPC dan client server. Hmm. Nah, proses yang bekerja sama itu juga perlu berkomunikasi. Ini disebut dengan interprocess communication atau IPC. IPC menyediakan dua operasi dasar yaitu send dan receive. Jalur komunikasi bisa langsung dan tidak langsung. Kemudian dalam sistem client server, komunikasi antar proses sering menggunakan yaitu namanya socket, kemudian ada remote procedure call, dan ada remote method invocation. Di sini yang berikutnya ada deadlock dan starvation. Dalam lingkungan multi-pavement, bisa terjadi kondisi yang disebut deadlock. Ini adalah situasi di mana beberapa proses saling menunggu kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh proses lain dalam kelompok itu, sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan. Jika kondisi ini berlanjut lama, bisa menyebabkan starvation, di mana suatu proses tidak pernah mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, ada 4 karakteristik yang harus terpenuhi agar terjadi deadlock. Yang pertama ada mutual exclusion, hold and waiting, non-preemption, circular wait. Kemudian untuk mengatasi deadlock ada beberapa metode. Yang pertama ada pengabaian, kemudian ada pencegahan, penghindaran, dan deteksi pemulihan. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan yaitu 4 karakteristik deadlock. Di sini ada mutual exclusion, non-preemption, hold and wait, kemudian ada circular wait. Kemudian untuk metode mengatasi deadlock di sini ada pengabaian, pencegahan, penghindaran, dan deteksi dan pemulihan. Kemudian ada keamanan sistem informasi atau benteng terakhir. Di sini ada 3 aspek keamanan sistem informasi, yaitu ada eksternal, interface pemakai, dan kemudian ada internal. Dan untuk 3 kebutuhan sistem keamanan itu ada yang pertama ada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Nah, di sini ada program berbahaya dan pertahanan. Di sini ada untuk program berbahaya, di sini ada namanya bakteria, yaitu mereplikasi diri untuk mengonsumsi sumber daya. Yang kemudian ada logic bomb, di sini ada logika tersembunyi yang dieksekusi saat kondisi tertentu terpenuhi. Kemudian ada trapdoor, titik masuk rahasia tanpa autentifikasi normal. Kemudian ada Trojan horse, ada virus, dan ada worm. Nah, selain ada program-program berbahaya, di sini untuk mempertahankannya ada yang pertama antivirus, kemudian ada firewall di sini untuk keamanan jaringan, ada vulnerabilitas, kemudian ada exposure. Nah, kemudian pilar kebijakan keamanan sistem komputer di sini ada ketersediaan atau availability, kemudian berguna utility, integritas integrity, kemudian ada authenticity, kemudian ada kerahasiaan dan kepemilikan.
Mungkin cukup sekian dari saya, mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga video ini memberikan wawasan baru tentang betapa kompleks dan vitalnya peran sistem informasi. Mari kita terus belajar dan berkontribusi dalam menjaga keharmonisan dunia digital kita. Terima kasih telah nonton video saya.